Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiana Farisa dengan NPM 2050602125. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan, strategi, dan model pembelajaran matematika sekolah dasar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah inovasi pembelajaran matematika sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Darta MPD dan Bapak Sunata MPD. Sini saya akan membahas tentang yang pertama pendekatan matematika, yang kedua metode pembelajaran matematika, yang ketiga strategi pembelajaran matematika, yang keempat model-model pembelajaran, yang kelima contoh model pembelajaran matematika. Pendekatan matematika. Pendekatan pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Ada dua jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika, yaitu pendekatan yang bersifat metodologi, berkenaan dengan cara peserta didik mengatasi konsep yang disajikan ke dalam struktur kognitifnya. Lalu yang kedua, pendekatan yang bersifat material. Pendekatan ini menyajikan konsep matematika melalui konsep matematika lain yang telah dimiliki siswa. Dalam pendekatan metodologik dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. Yang pertama itu induktif dan deduktif. Yang kedua informal dan formal. Yang ketiga intuitif dan aksiomatik. Yang keempat, analitik dan sintetik. Yang kelima, problem solving, problem forcing, dan probing. Yang keenam, tematik realistik. Yang ketujuh, open-ended. Yang kedelapan, konstruktivisme. Yang kesembilan, spiral. Yang 10, cara belajar siswa aktif. Yang 11, keterampilan proses. Metode pembelajaran matematika. Metode mengajar adalah cara guru mengajar yang dapat digunakan untuk mengajarkan setiap bahan pelajaran. Beberapa metode atau teknik pembelajaran matematika sebagai berikut. Yang pertama yaitu ceramah ekspositori. Ceramah adalah penyajian materi yang diungkapkan secara lisan, sedangkan ekspositori adalah ceramah yang bervariatif. Metode ini menitikberatkan pada keaktifan guru dibandingkan keaktifan siswa. Yang kedua, yaitu metode tanya jawab. Tanya jawab adalah cara melakukan pembelajaran dengan melalui tanya jawab terarah itu antar guru dengan siswa. Metode ini bermanfaat untuk membuat siswa berpikir kritis dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, permainan adalah metode yang menciptakan situasi bermain. Ada rasa ceria dalam pembelajaran. Ini sangat bermanfaat bagi dalam pembelajaran matematika karena anak tidak akan bosan selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, demonstrasi. Demonstrasi berarti memperlihatkan sesuatu dengan menggunakan alat peraga atau media pembelajaran. Yang kelima, laboratorium. Peserta didik yang memanipulasi media pembelajaran. Peserta didik melakukan sendiri, tidak hanya menonton saja. Yang keenam, latihan, drill, dan praktik. Drill adalah latihan dengan cara lisan, sedangkan praktik adalah latihan dengan melalui pengajaran matematis. Yang ketujuh, penemuan discovery inquiry. Discovery adalah konsepnya benar-benar baru, sedangkan inquiry adalah konsep sebenarnya telah ditemukan oleh orang lain. Kedelapan, penugasan. Dalam penugasan ini berupa membuat rangkuman bahan ajar, bahan belajar, terus belajar di luar sekolah, menyajikan materi yang telah disampaikan. Yang ke-9, diskusi. Diskusi adalah kegiatan siswa berupa tanya jawab, mengemukakan pendapat atau memberikan sanggahan. Yang ke-10, kegiatan lapangan. Kegiatan lapangan adalah kegiatan pembelajaran di luar kelas yang materinya merupakan aplikasi konsep yang telah dipelajari di kelas. Yang ke-11 adalah simulasi.
Simulasi merupakan kegiatan pembelajaran yang bertindak memerankan peran tertentu dalam kehidupan nyata di masyarakat atau di lingkungan siswa. Komponen strategi pembelajaran. Dick and Carey tahun 1976 mengemukakan bahwa komponen-komponen strategi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pre-instruksional atau pendahuluan. Yang kedua, penyampaian informasi. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Yang keempat, tes. Tes di sini, guru bisa memberikan soal secara langsung ataupun melalui Google Form atau quizzes. Yang kelima, kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ini bisa dilakukan ketika guru telah melakukan tes, di mana dari tes tersebut guru bisa melihat atau tolak ukur prestasi siswa itu memahami atau tidak dalam pembelajaran tersebut. Komponen strategi pembelajaran menurut Atwi Suparman bahwa strategi pembelajaran meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, urutan kegiatan pembelajaran. Tahap pendahuluan ke tahap penyajian atau kegiatan inti sampai dengan tahap penutup. Yang kedua, metode pembelajaran, yaitu cara guru mengorganisir dan menyajikan isi pelajaran dan cara guru mengorganisir siswa atau kelas dan penggunaan media pembelajaran pada setiap tahap proses pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan guru dan siswa pada setiap tahap kegiatan pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Menurut Gerlach dan Ellie tahun 1980 mengungkapkan adanya dua jenis strategi pembelajaran, yaitu pendekatan ekspositori dan pendekatan inquiry. Strategi yang pertama, strategi ekspositori. Strategi ekspositori biasanya digunakan guru untuk menyajikan materi pelajaran dengan maksud menyampaikan informasi kepada peserta didik melalui penjelasan atau melalui demonstrasi dan pemahaman peserta didik mengenai informasi yang telah diterimanya. Guru dapat mengulangi penjelasannya, bahkan dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk praktik penerapan konsep atau prinsip yang telah dijelaskan pada serangkaian contoh. Metode yang paling sering digunakan pada strategi ini adalah metode ceramah yang didukung dengan tanya jawab dan demonstrasi. Yang kedua, strategi inquiry. Strategi inquiry merupakan strategi pembelajaran di mana peserta didik didorong dan diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan serta merumuskan konsep sendiri. Oleh sebab itu, metode-metode pembelajaran yang sering digunakan dalam strategi inquiry antara lain metode eksperimen, diskusi, pemecahan masalah, dan sesi tanya-jawab. Yang ke-10, model pembelajaran menurut Adrian Beng, Marlin Henderson, dan Laurel Fu tahun 1981 mengungkapkan 5 model pembelajaran dalam konteks perencanaan. Yang pertama, melalui model analisis konsep. Model ini digunakan untuk membelajarkan peserta didik mengenai bagaimana proses informasi yang berkaitan dengan pelajaran. Yang kedua, model berpikir kreatif. Model ini dirancang untuk meningkatkan kefasihan, fleksibilitas, dan orisinilitas yang digunakan peserta didik untuk mendekati benda-benda, peristiwa-peristiwa, konsep-konsep, dan perasaan-perasaan. Yang ketiga, model role the game. Memberikan kesempatan siswa untuk praktik menempatkan diri mereka di dalam peran-peran dan situasi-situasi yang akan meningkatkan kesadaran mereka terhadap nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan mereka sendiri dan orang lain. Yang keempat, model belajar melalui pengalaman, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperlakukan lingkungan mereka dengan keterampilan-keterampilan berpikir yang tidak berhubungan dengan suatu bidang studi atau mata pelajaran khusus. Yang kelima, model kelompok inquiry. Model ini mengajarkan pada anak-anak untuk bekerja dalam kelompok
untuk menginvestigasi topik-topik yang kompleks. Contoh model pembelajaran matematika. Dalam setiap pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika, harus memenuhi 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together in peace and harmony. Lalu selanjutnya membahas tentang karakteristik yang diharapkan muncul dalam pembelajaran matematika. Di antaranya itu kegiatan harus berpusat pada peserta didik, jangan berpusat hanya kepada guru saja. Yang kedua, pemecahan masalah. Yang ketiga, penemuan. Yang keempat, permainan. Yang kelima, bekerja dalam kelompok harus kooperatif. Tidak boleh ada siswa yang merasa hanya satu orang saja yang aktif dalam kelompok tersebut. Terus, memanfaatkan pengalaman peserta didik, memanfaatkan kehidupan sehari-hari, melibatkan semua aktivitas peserta didik seperti mendengar, berbicara, melihat, menulis, menggambar, menggerakkan badan, menyanyi, dan melakukan kegiatan lainnya. Dan yang terakhir, kenikmatan belajar dan bersikap terbuka. Mungkin sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.